Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi'ibadihi limukhlisina lahuddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwa rabbul alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa khatamun nabiyyin wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad, wabil khusus takmir bersama jajarannya yang kami hormati, alhamdulillah di awal Kopi Morning ini bagi saya sekali lagi kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, ja'alanallahu minal aidin al-faizin al-maqbulin. Dan mohon maaf lahir dan batin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari bekal akhirat. Ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasul. Dunia itu tempat menanam ya amal untuk dipetik nanti di akhirat. Ya. Bahwa hidup ini kesempatan mencari bekal. Ya. Dan tingkatan bekal manusia itu ibarat orang pergi Jakarta. Ya, kalau duitnya banyak dia naik pesawat enak, santai ya. Ya kalau terbatas cukup bisa pakai mobil ya pakai mobil, tapi agak lebih lama waktunya. Ya, ya kalau nggak punya mobil ya pakai motor ke Jakarta dia, ya lebih lama lagi. Nggak punya motor ya pakai sepeda pancar, lebih perjuangan lebih berat lagi. Kalau nggak punya motor sepeda, ya jalan kaki, aduh lebih sulit lagi. Begitu juga amal-amal manusia. Ya. Bagaimana? Ya, macam-macam amal manusia kalau di hadapan Allah. Pertama adalah amal tanpa ilmu itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang mengada-adakan amal dalam urusan kami agama, ya kata Rasulullah, ma laisa minhu fahuwa raddun, yang dimana itu tidak ada ajaran Rasulullah maka raddun, tertolak. Sampai orang-orang ya ajaran Rasulullah Allah itu sholat ngadep kiblat. Dadakno kok sampai sholat ngadep Amerika misalnya, atau sholat ngadep Eropa, diterima enggak sholatnya? Ya, ya ditolak. Ini ada yang viral itu, umrohnya tidak ke Mekah, Madinah, tapi umrohnya ke Eropa. Diterima enggak itu? Ya, jadi tanpa ilmu, apalagi niat itu juga butuh ilmu. Innama a'malu binniyat. Jadi sungguhnya amalan manusia tergantung niatnya. Itu juga butuh ilmu. Jadi kalau niatnya karena Allah ya dapat pahala dari Allah, tapi kalau niatnya karena manusia ya nggak dapat apa-apa. Ya oleh pujian manusia aja. Itu pentingnya makalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib. Ya walaupun yang dimaksud di sini adalah semua ilmu, ya, tapi yang wajibnya itu, jadi kalau diperintah nuntut ilmu itu ya semua ilmu, ya.
Tapi yang buat wajibnya ilmu adalah ilmu tentang ibadah kepada Allah. Ya, ilmu tentang sholat. Termasuk baca Quran. Jangan jadi orang Islam tapi nggak bisa baca Quran. Harus belajar. Ya, sudah sepuh Ustaz, ya belajar. Ya. Makanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Menuntut ilmu itu mulai dari gendongan ibu sampai mati ke liang lahat baru berhenti. Jadi selama usia 70-80 seiso belajar ya belajar. Ya, seperti dan tidak boleh putus asa. Karena Allah mencintai orang-orang yang tegar, ya terus semangat, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang gampang putus asa. Ya. Itu yang pertama, ilmu yang amalan yang ditolak oleh Allah. Ya, kenapa? Karena tanpa ilmu. Maka penting ya sampai berangkat ke satu tempat, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan lahu ilal jannah. Jadi orang yang berjalan menuntut ilmu itu adalah kemudian untuk menuju surga Allah. Dalam hadis lain itu para malaikat mendoakannya dalam perjalanannya. Ya. Di tempat saya itu ada orang sepuh, tapi dia itu kalau saya ngaji itu selalu kelihatan di mana-mana. Di masjid saya dia ngaji, di masjid sana dia ngaji, di masjid. Ya, dia sudah pensiun, tapi itu tadi kemana-mana dia ngaji. Sudah sepuh, mungkin usianya dia di atas 60-an. Jadi pekerjaannya dari sana ngaji, dari sana ngaji. Tapi sehat orangnya. Ya. Kemudian yang kedua, amalan yang dianggap Allah itu kadzabta, bohong, ya. Dia menipu Allah. Itu terkait dengan sebuah hadis, ya, di mana Rasulullah menyampaikan inna awwalan nasi ya yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istashhad. Ya. Pertama kali yang dihisab oleh Allah kelak itu adalah orang yang mati syahid. Ya. Fa'ti bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arrafaha, ditunjukkan nikmatnya oleh Allah, kemudian dia mengetahui, oh itu pahala saya itu. Fama amilat fiha, apa yang kamu lakukan untuk meraih nikmat-nikmat itu? Qala ya fakultu fika hatta istashhad, dia mengatakan aku berjuang sehingga aku mati syahid. Ya. Kadzabta, bohong kamu, kata Rasulullah. Jadi amalan yang tertolak yang kedua adalah amalan yang riya, bukan karena Allah, kadzabta. Walakinnaka qad qatalta li ayyuqala jari'un. Ya. Karena kamu mati berjuang itu, ya, terbunuh ataupun dibunuh dalam peperangan itu, ya. Kamu yuqala jari'un, supaya kamu itu dikatakan manusia jari'un, seorang pahlawan, ya, seorang pemberani. Ya. Oh itu tuh pahlawan, oh dia itu pemberani. Ya. Ya. Faqad qila summa umira bihi fasuhiba alaihi wajhahu hatta ulqiya fin nar. Ya. Akhirnya diseret dengan wajahnya, jadi sikile diangkat, wajahnya kena jalan gitu ya. Ditarik ya sama para malaikat, dilempar ke surga, ke neraka. Ya. Ini orang yang mati syahid loh ya. Para pejuang perang yang berani mati. Ternyata ada yang mereka niatnya seperti itu. Ya, kalau hadis ini disampaikan pasti nanti di akhirat ada yang terjadi semacam itu. Gak semua orang yang dimakamkan di Taman Pahlawan itu ternyata mereka karena membela agama Allah. Tapi ada juga yang ingin pujian manusia, ya supaya nanti dianggap sebagai pahlawan, ya gitu. Warajulun tu'allimul ilma wa 'allamah. Ya. Jadi yang kedua yaitu seorang yang mengajarkan ilmu, ya. Mengajarkan ilmu, wa qira'al Quran, dan baca Quran. Kemudian ditunjukkan pahalanya oleh Allah. Kemudian ditanya,
Ya, orang yang alim itu, apa yang kamu lakukan ya untuk mendapatkan pahala-pahala seperti itu? Ya, dia katakan, ya saya mengajar umat manusia ya Allah. Ya, saya menyampaikan ilmu-ilmu saya kepada manusia ya Allah. Yang mengajar Quran juga begitu. Saya juga mengajar Quran. Ya, dari orang tidak bisa baca sehingga bisa baca ya Allah. Ya, tapi kata Allah kedua orang itu, kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka tu'allimta liyuqala 'alimun. Karena kamu mengajar saat itu supaya kamu dipanggil sebagai orang alim. Kamu mengajar ilmu di situ sebagai ulama, sebagai kiai yang besar yang terkenal itu bukan karena Allah, tapi kamu supaya dipanggil orang yang alim. Kata Allah. Kemudian yang baca Quran, pandai bacaan Quran juga, kadzabta, kamu bohong. Setelah ditunjukkan ini pahala, ya Allah saya membaca Quran karenamu ya Allah, kadzabta, bohong kamu. Ya. Jadi wa qara'tal Qur'ana ayyuqala huwa qari'un. Kamu baca Quran itu supaya kamu dipanggil qari, orang yang qari nasional, qari internasional gitu ya. Ya tujuan karena juga manusia, bukan karena Allah. Kemudian wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Ada seorang laki-laki yang ketiga. Tadi ulama yang alim sama qori ya. Yang ketiga yaitu ada orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah ya. Kemudian ditunjukkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya betapa nikmatnya ya orang yang dermawan di sana ya. Kemudian ditanya ya, apa yang kamu lakukan ya untuk mendapat itu semua? Dia ayyunfik fiha illa anfaqta fiha laka. Ya. Kata Allah, ya saya bersedekah ya Allah, karenamu ya Allah, karenamu ya Allah. Tapi Allah jawab, kadzabta, bohong kamu. Ya. Walakinnaka fa'alta liyuqala jawad. Karena kamu bersedekah itu, melakukan kedermawananmu itu karena kamu supaya dipanggil manusia seorang yang dermawan. Ingat, Allah itu mengetahui isi hati. Allah itu Al-Latif ya, yang maha halus, termasuk semua gerak hati kita itu Allah maha tahu. Bayangkan, ini orang-orang hebat, tiga orang ini. Dan kita tahu di sekitar kita juga banyak orang kayak begini. Ya, artinya mereka berguna sebagai orang yang pahlawan, ya, pejuang, juga seorang yang alim, ya, orang yang baca Qurannya bagus, juga orang yang dermawan. Itu kita hebatnya orang itu kaya, dermawan, orangnya pinter, alim, ya, baca Qurannya bagus. Ya. Ingat, ini adalah amalnya yang diterima. Ya, amalannya dia berbuat banyak. Di manusia pun tahu itu. Tapi di hadapan Allah ternyata kadzabta, bohong kamu, bohong kamu, bohong. Ya. Maka tantangannya para ulama, ya, para qori, para ustadz, para orang yang dermawan, ya, seorang pahlawan, tantangannya riya ini ditolak oleh Allah, dianggap bohong oleh Allah, dianggap penipu oleh Allah, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, amalannya itu lenyap. Selama 70 tahun dia ibadah, 60 tahun dia ibadah, 50 tahun dia ibadah. Setelah itu dia itu murtad. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 127 dan banyak sebenarnya. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafiratun faulaika habitat a'maluhum. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, ya, kemudian mati, enggak sempat taubat berarti ya. Padahal dia sudah sekian tahun Islam itu, ya, mengakui Allah, ya, mengaku bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah 50 tahun dia meyakini tiada
Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dia meyakini kepada agama Islam. Tapi di usia 50 tahunnya dia dilamar seorang cowok yang tampan, ya, seorang konglomerat CEO. Langsung dikasih uang, ya, 1 triliun, gak usah kerja kamu. Yang penting kamu dampingi saya saja, kata cowok. Atau kata ceweknya seperti itu. Keluar dia dari agamanya, membeli sesuatu, ya, yang mahal dengan yang murah, bahasa Al-Qur'annya, ya. Membeli sesuatu yang besar dengan yang kecil, itu perdagangan yang bodoh sekali, ya. Jadi orang ini menjual agamanya, istilahnya, yang nilainya hanya urusan dunia, akhiratnya lupa. Sahabat, hati-hati ya. Jadi kalau punya anak kita, pertahankan iman anak-anak kita, istri kita itu harus sampai mati. Kesuksesan sesungguhnya orang itu ketika mati itu tetap berpegang kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun dia itu miskin di dunia, tapi sebenarnya dia itu kaya di akhirat. Dunia itu sebentar, mata'ul hurur, permanian dan senda gurau. Tetapi walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu yang abadi. Kita sudah melihat mbah-mbah kita atau mungkin saudara kita sudah nggak ada, sudah 1000 harinya, atau mungkin 10 tahunnya, atau 20 tahunnya, 25 tahun mbah-mbah, ya, buyut-buyut kita nggak ada. Kita hidup sampai saat ini. Artinya dunia dan akhirat itu, akhirat kekal, dunia sementara. Walal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Dan yang terakhir, keadaan amal manusia. Bagaimana kalau dia dapat Allah? Yaitu amal orang ini bangkrut. Nah, kalau tadi ketiga macam orang yang ibadah, orang yang mati syahid, orang yang alim, orang yang qori, dan termasuk yang terakhir orang yang dermawan, itu amalnya ditolak. Kalau ini orang yang bangkrut ini amalnya diterima, sholatnya diterima, puasanya diterima, hajinya diterima, ya, semua amalnya, sodakonya diterima oleh Allah. Tapi bangkrut. Siapa itu? Suatu saat Rasulullah dikelilingi oleh para sahabat yang mengatakan, atadruna madal muflis, tahukah kamu siapa orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu? Nah, karena kebanyakan mereka pengusaha yang mengatakan al muflisu fina ma la dirhaman wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah, para pengusaha ini ya tidak punya uang, tidak punya harta. Tetapi Rasulullah katakan al muflisu min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang dia besok di hari kiamat, ya, bisolatin wasyamin wazakatin, dengan pahala puasanya, dengan pahala solatnya, dengan pahala zakatnya, dengan pahala hajinya. Maksudnya ini disebutkan 3, tapi untuk semua amal manusia. Tetapi faqad syatama hadza, orang ini ternyata di dunia itu pernah mencaci maki seseorang. Wa qadzafa hadza, dia berbuat jahat sama orang lain, menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, dia korupsi, makan harta orang lain itu korupsi, termasuk koruptor itu. Ya, wasafaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah, membunuh, ya, atau carok gitu. Wa daraba hadza, pernah memukul, menganiaya si A si B. Ya. Dan banyak lain orang yang pernah disakiti dia, dizalimi dia. Ya. Akhirnya apa? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya kebaikan orang ini diberikan pada orang-orang yang pernah disakitinya itu, orang-orang yang pernah dizaliminya itu. Ya. Fa in faniyat qabla ayyubdama alaihi. Kalau habis, ya, setelah dibagikan itu amal yang banyak tadi habis. Ya. Terus malaikatnya Allah, ini orangnya amalnya habis ya Allah, tapi masih datang ini orang antri yang pernah dizalimi dia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi, ya, fa ukhidha fihi, ya, khotoyahum.
Akhirnya diambilnya dosa-dosa mereka diberikan kepada orang ini. Ya. Faturiha alaihi, dilempar ke dia, akhirnya dosanya orang itu diberikan orang yang menzalimi ini. Ya, faturiha finnar, akhirnya orang itu dilempar ke neraka. Ini yang bangkrut, amalan yang bangkrut. Di hadapan Allah amalnya banyak karena memang diterima oleh Allah amalnya itu, bukan ditolak seperti orang yang riya tadi, atau ditolak karena dia itu murtad, tidak, diterima. Ya, tapi ternyata banyak orang yang pernah dizalimi di dunia, dia tidak pernah silaturahim, tidak pernah minta maaf. Di dunia dia malas berkunjung untuk minta maaf, walaupun Syawal juga wis norekan juga. Ya. Walaupun minta maaf tadi tidak harus bulan Syawal, usahakan setiap saat karena perintah Allah wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah dalam mohon ampun sama Allah. Bersegera. Kenapa harus bersegera? Ya karena kita nggak tahu kapan datangnya kematian kita. Idza ja'a ajalun yastakhiruna sa'ata wa yastaqdimun. Kalau ajal datang nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Seperti kelapa, ya. Masih muda bisa mati. Bayi pun mati. Ya. Jangan mentang-mentang usia 15, 17. Ya, bayi pun mati. Ya apalagi sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun diajak taubat, diajak ngaji, gampang nanti aja. Ya. Diajak tahajud, wis nanti aja. Diajak ikut pengajian, wis gampang aja. Dikira matinya masih lama, padahal malaikatnya sudah di belakangnya. Kita lihat ya di YouTube itu, orang-orang yang mati tidak ada itu, Masya Allah. Ya begitulah Allah. Idza ja'a ajalun la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal maka enggak bisa maju dan enggak bisa mundur. Inilah 4 di antara keadaan amal manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah yang terakhir, yaitu amal kita diterima oleh Allah dan kita terhindar dari menzalimi orang. Karena itu ketika berbuat salah sama orang lain, segera minta maaf, atau mengambil barang orang lain segera kembalikan. Karena kita ingin bahwa amal-amal kita diterima Allah dan tidak berbuat zalim kepada sesama. Sehingga amal inilah yang benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi jaminan surga ya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.